Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, Bang, apakah motherboard untuk gaming bisa digunakan untuk content creator seperti halnya editing video, editing foto, desain grafis, termasuk juga Office? Jawabannya bisa, apabila kalian memilih motherboard ini. Halo, selamat datang di Mahagadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Pada video kali ini kita membahas tentang motherboard lagi. Karena di video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas mengenai motherboard untuk content creator. Bagi kalian yang belum menonton atau mau mencari sebuah motherboard untuk editing video, bisa cek atau bisa kalian ketik di YouTube judulnya seperti ini, atau bisa kalian cek link videonya ada di deskripsi video ini. Kemudian saya juga sudah pernah membahas mengenai motherboard kelas entry level yang harganya murah di bawah 1 jutaan tetapi memiliki sebuah fitur yang premium. Kalian bisa lihat atau bisa ketik judul videonya seperti ini, atau bisa kalian cek link videonya ada di deskripsi video ini. Nah, kali ini saya kedatangan lagi dari MSI Surabaya. Ini merupakan MSI B450 Gaming Plus Matte. Meskipun namanya ada embel-embel gaming, tetapi motherboard ini bisa digunakan berbagai kebutuhan. Misalkan untuk content creation, seperti halnya editing video, editing foto, desain grafis, apalagi menjalankan Office, ini sangat mumpuni sekali. Lalu seperti apakah fitur yang diusung oleh si motherboard ini? Layakkah untuk direkomendasikan untuk kalian yang sedang mencari sebuah motherboard yang bisa untuk berbagai macam kebutuhan? Mari kita ulas selengkapnya. Terlebih dahulu kita unboxing apa saja yang terdapat di dalam boxnya. Nah, yang pertama adalah motherboard yang terbungkus dengan plastik kotak-kotak seperti ini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Iya. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah kartu garansi yang di bagian belakangnya bisa kita isi. Selanjutnya kita mendapatkan logo MSI yang bisa kita tempel di PC. Kemudian kita dapat baut untuk SSD NVMe PCIe M.2 seperti ini. Nah, selanjutnya ada sebuah kardus yang menutupi. Kita bongkar dulu. Iya, di dalamnya banyak sekali terdapat peripheral. Ini merupakan plat untuk komponen yang ada di belakang PC. Selanjutnya kita mendapatkan sebuah kabel yang digunakan pada PC jika PC kita kekurangan kabel. Kemudian di sini kita mendapatkan sebuah poster graphic card yang bisa kita pilih atau kita beli sesuai dengan kebutuhan, mau itu gaming, content creator maupun Office. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa, karena harganya tentu akan berbeda. Termasuk di sini juga menampilkan monitor ya. Monitor yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kita miliki. Karena sudah punya, kita singkirkan saja dan kita mendapatkan DVD drive. Tentunya di dalamnya ada driver untuk AMD motherboard. Kita singkirkan. Kemudian ini ucapan terima kasih sudah memilih MSI sebagai PC kita. Oke, kita singkirkan lagi. Kemudian ini ada quick installation guide untuk memasang CPU cooler dan lain sebagainya. Bisa kita baca-baca di sini. Untuk pemula ini sangat penting sekali ya. Ada 4 lembar. Singkirkan lagi. Dan ini merupakan case turn off notification.
Ini untuk apa? Saya juga kurang paham. Mungkin ada yang paham, silahkan komentar aja di kolom komentar. Dan yang menarik adalah bukunya ini tebal sekali ya. Di dalam bukunya ini cukup lengkap, makanya wajar kalau bukunya tebal, sehingga bagi kalian yang seorang pemula dalam merakit PC, ini akan sangat membantu sekali. Oke, sudah beres. Sekarang kita masuk ke tahap review fitur apa saja yang ada pada motherboard MSI ini. Kita lihat dari yang pertama. Di sini saya tunjukkan dengan menggunakan ujung pisau. Ini merupakan 8 pin untuk CPU power. Jadi CPU power ini disupport dengan menggunakan 8 pin. Ini sesuai karena ini merupakan motherboard seri menengah. Jadi cukup untuk 8 pin saja. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, ini merupakan sebuah heatsink yang terdiri dari 3 lapis untuk mendinginkan VRM. Kemudian di bagian sini juga ada heatsink terdiri dari 3 lapis yang sudah oke untuk mendinginkan VRM. Sehingga kalau masalah panas bisa di manajemen dengan baik oleh motherboard ini. Berikutnya kita bisa melihat di bagian sebelah sini. Ini merupakan slot 4 pin untuk CPU cooling. Jadi kalau kita ingin meletakkan fan CPU, colokannya harus ke sini, tidak boleh ke colokan yang lainnya karena banyak colokan yang lainnya juga 4 pin, tetapi wajib hukumnya di sini karena ini sudah disetting oleh si motherboard itu sendiri. Kemudian berikutnya di sini ada 4 buah slot untuk RAM maksimal 64 GB. Jadi masing-masing kita bisa berikan maksimal 16 GB per slot. Dan ini juga sudah sangat bagus sekali karena diberikan warna yang berbeda, warna hitam dan juga merah, sehingga kita bisa menentukan dual channelnya yang mana. Jadi kalau kita pasang di warna hitam, maka pasangannya juga warna hitam. Begitu juga dengan yang warna merah. Lanjut di bagian sebelah sini kita bisa juga melihat ada 4 buah pin untuk RGB. Sehingga motherboard ini sudah support dengan Mystic Light dan kita bisa mengganti RGB jika kita menggunakan fan yang ada RGB-nya. Lanjut di bagian sini ada 4 buah pin juga untuk fan yang ada di casing. Kita colokkan ke bagian ini. Begitu juga dengan ini 4 buah pin untuk fan yang ada di casing. Selanjutnya ini yang menarik. Ini sebenarnya adalah sebuah fitur premium, tetapi ada di motherboard kelas menengah seperti B450, B550 sudah support fitur ini. Bahkan ada satu motherboard yang sudah saya pernah bahas sebelumnya juga mendukung fitur premium ini, yaitu MSI A520MA Pro. Silahkan lihat videonya, judulnya ini, atau kalian bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Ini merupakan sebuah fitur LED yang mana kita bisa mengetahui di manakah letak kesalahan ketika kita merakit sebuah komputer atau PC. Apakah masalahnya ada di RAM, di CPU, di booting, dan lain sebagainya. Karena di sini ada 4 buah indikator. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada 24 pin untuk mensupport semua power yang dibutuhkan oleh si motherboard ini. Dan ini merupakan 24 pin standar. Mau motherboard kelas entry level, flagship, semuanya sama 24 pin. Di sebelahnya 4 pin untuk fan lagi. Kemudian ini adalah 4 pin untuk SATA, ditambah lagi 2, totally ada 6 buah SATA. Sehingga kalau kita menggunakan hard disk ataupun SSD 2,5 inci bisa dicolokkan ke salah satu dari 6 buah slot ini. Dan di sini hal yang menariknya adalah chipsetnya sudah dilengkapi dengan heatsink, bukan menggunakan kipas. Karena kalau pakai kipas biasanya kalau kipasnya berdebu maka dia akan macet dan tentu chipsetnya akan cepat panas. Dengan menggunakan heatsink seperti ini, maka si chipset akan tetap dingin meskipun heatsinknya dilapisi oleh debu.
Selanjutnya kita bisa lihat di bagian ini merupakan front panel 1 dan front panel 2. Front panel 1 biasanya digunakan untuk power dan juga tombol reset. Jadi dari casing dicolokkan ke sini karena di casing kan ada tombol power dan juga tombol reset. Lalu front panel 2 ini untuk meletakkan speaker buzzer yang fungsinya untuk mengetahui notifikasi di manakah letak kesalahan ketika kita merakit sebuah PC. Selanjutnya ini merupakan slot atau port untuk USB 3.0 yang memiliki kecepatan di atas 5 GB per detik. Kita bisa colokkan dari casing ke sini. Selanjutnya di sini ada 2 buah USB masing-masing 2.0. Lalu selanjutnya ini merupakan untuk fan karena di sini ada sistem fan. Di sampingnya ada pin untuk TPM. Fungsinya kalau kita ingin keamanan tambahan seperti halnya scanning wajah ataupun kita memasang fitur sidik jari yang berupa hardware, maka dia masuknya ke TPM. Di sebelahnya ada RGB lagi, fungsinya untuk mencolokkan fan yang ada RGB-nya. Lalu di sini merupakan GCOM 1 dan ini JLPT1. Fungsi dari keduanya ini untuk mencolokkan peripheral komputer seperti halnya modem dan juga printer. Lalu di bagian sebelah sini ini merupakan slot untuk mencolokkan audio yang ada di casing. Lanjut ke bagian ini merupakan baterai dari CMOS. Kalau kita mau clear CMOS-nya, kita bisa copot baterainya, maka BIOS-nya akan kembali seperti semula. Kemudian ada 4 buah slot PCIe kali 1 dan kita juga diberikan 2 buah slot PCIe kali 16. Yang satunya ini sudah dilengkapi dengan steel armor, jadi aman dari bengkokan meskipun kita sering copot pasang VGA. Tapi kalau kita pasang 2 VGA, kita bisa letakkan di sini juga satunya. Namun kita harus perlu berhati-hati dan tidak sering copot pasang supaya tidak cepat bengkok. Lanjut di bagian sini kita bisa melihat slot untuk PCIe SSD. Jadi hanya disediakan 1 slot saja. Dan ini juga bisa berbagai varian karena kita bisa melihat ada beberapa lubang baut di sini. Lalu di bagian ini merupakan slot 4 pin untuk mencolokkan fan exhaust. Biasanya fan exhaustnya ada berada di bagian sebelah sini untuk membuang panas pada PC. Colokannya harus ke sebelah sini. Sekarang kita akan bahas mengenai port yang berada di bagian sebelah sini apa aja. Apakah menarik untuk dibahas? Kita balik dulu. Iya. Oke. Ada 6 buah audio. Jadi satu yang berwarna merah ini untuk recording dan sisanya bisa kita gunakan untuk headphone dan lain sebagainya. Kemudian 2 buah port di bagian sini untuk port 3.0 yang memiliki kecepatan di atas 5 GHz. Kemudian di sini ada slot untuk LAN. Kalau kita internet pakai kabel, masuknya ke bagian sini. Lalu ada 2 buah slot lagi untuk USB 3.0 dan ini HDMI. Kemudian ini DVI. Ini sebenarnya slot lama ya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan, anggaplah ini sebagai sebuah bonus. Kemudian ini merupakan slot untuk mencolokkan mouse ataupun keyboard. Ini juga versi jadul, sekarang sudah jarang yang pakai. Selanjutnya di sini ada 2 buah slot USB 2.0. Tapi yang menarik di sini adalah adanya sebuah tombol ya. Ini ada sebuah tombol. Ini merupakan tombol untuk flash BIOS. Sehingga motherboard ini kita bisa flash BIOS-nya secara manual tanpa mencolokkan prosesor dan lain sebagainya. Cukup kita colokkan daya ke motherboard ini, kemudian kita colokkan flash disknya ke sini yang sudah ada BIOS-nya dan kita tinggal
klik tombol BIOS ini, maka dia sudah update BIOS secara otomatis. Itulah kemudahan atau bisa dibilang sebagai fitur premium yang dimiliki oleh si motherboard MSI B450 Gaming Plus Max. Kita tengok di bagian belakang. Oke, di bagian belakang bersih, totally tidak ada slot SSD maupun heatsink apapun, semuanya bersih, clean. Karena ini merupakan motherboard ATX, sehingga tidak perlu ada fitur-fitur lain yang berada di belakang si motherboard ini. Nah, itu dia beberapa fitur yang dimiliki oleh si motherboard MSI B450 Gaming Plus Max ini. Apakah fitur tersebut kalian butuhkan atau tidak? Silahkan kalian pertimbangkan, karena meskipun si motherboard ini diembel-embeli gaming, tapi untuk fitur yang sudah saya jelaskan tadi tidak seutuhnya untuk gaming, melainkan bisa digunakan untuk content creation, apalagi untuk office akan sangat mudah diangkat. Semoga video ini bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.